untuk niat beriktikaf. Dan yang kedua, mari kita hadirkan niat kita untuk kita menuntut ilmu agama Islam, yaitu ilmu akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua niat tersebut memberikan kita kasih sayangnya, memberikan kita segala nikmat yang baik, membawa kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan dulu kulla amin wa antum bi khair. Selamat tahun baru Islam, karena kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun berapa sekarang? Ada yang ingat bapak-bapak? Apa 48? Kalau tahun Masehi pada ingat pasti, tapi tahun baru Islam belum tentu ini. Nah, kita ada di bulan Muharram masih ya, termasuk Syahrullahil Haram, bulan yang Allah muliakan. Dan nanti sekitar 2 bulan lagi ada lagi momen yang mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itulah ada momen-momen bagi umat Islam dalam setiap bulannya yang bisa kita ambil pelajaran. Di bulan Muharram juga ada pelajaran. Kemarin 10 Muharram ada pelajaran banyak, para anbiya ditolong oleh Allah pada 10 Muharram. Dan juga kita ada tragedi yang tapi ini diperingati oleh orang Syiah. Bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak masalah kalau kita mengambil ibrah, yaitu terbunuhnya daripada cucu baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidina Husain. Nah, ini kita mengambil pelajaran tidak masalah, dan yang harus kita fahami adalah bahwa kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetapkan bahwa kita harus mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga kita wajib harus mencintai dan menjunjung tinggi seluruh sahabat Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Kita berada di tengah-tengah, jangan sampai kita masuk ke dalam kaum yang membenci Ahlul Bait, mereka dinamakan kaum nasibah. Dan atau kita jangan sampai terjatuh kepada kebencian kepada para sahabat, yang mereka dinamakan kaum Rafidah Syiah. Jadi kita ada di tengah-tengah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayahanda dan ibunda, pada pagi hari ini tema kita baik dan buruk ciptaan Allah. Nah, ini nanti kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ciptaan. Dan pelajaran kita tentang akidah ini berkaitan dengan keyakinan. Jadi kita harus meyakini bahwa baik dan buruk itu ciptaan Allah. Tapi sebelum kita mengharuskan keyakinan bahwa baik dan buruk itu ciptaan Allah, kita harus membahas dulu apa yang membuat kita harus yakin. Ya, sehingga jadi apa sih faktornya yang memaksa kita, mewajibkan kita yakin bahwa baik dan buruk ciptaan Allah. Ini saya bacakan dulu teksnya dari Al-Imam At-Tahawi yang berbunyi, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Berkata penulis kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tahawi, semoga Allah merahmatinya, wa af'alul ibadi, dan pekerjaan atau perbuatan hamba, maksudnya hamba-hamba Allah, khalqullah, adalah ciptaan Allah. Wa kasbun minal ibad, tapi perbuatan itu atau pekerjaan itu adalah kasab dari mereka. Kasab ini apa? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Jadi perbuatan kita makan, minum, kemudian bergerak menuju masjid, kemudian ada yang dia bersepeda, olahraga, perbuatan itu, pekerjaan itu bagi hamba dan seluruh makhluk Allah. Nah, itu adalah ciptaan Allah. Tapi ada unsur kasab juga. Jadi kita nih bapak-bapak,
ya, kata Al-Imam Thahawi, pekerjaan kita itu hakikatnya ciptaan Allah. Nah, terus gimana dong nanti? Berarti kita terpaksa. Nanti akan dibahas di depan. Jadi kata Imam Thahawi, kita bekerja, saya menjelaskan pengajian seperti ini, itu hakikatnya ciptaan Allah. Kemudian walam yukallifhumullahu ta'ala, dan Allah tidak membebankan kepada para hambanya illa ma yutiqun, kecuali apa yang mereka sanggupi. Wala yutiqun itu bukan wala yutayyakun, kalau lihat di kitabnya, dan mereka tidak akan sanggup kecuali apa yang dibebankan kepada mereka. Jadi kita dibebankan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, beribadah haji, itu hakikatnya masih dalam koridor kita mampu untuk menjalankannya. Wa huwa tafsiru la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini adalah, jadi kita meyakini bahwa perbuatan kita ciptaan Allah dan kita punya kasab. Kemudian Allah tidak membebankan kepada kita kecuali apa yang kita sanggupi. Ini adalah tafsir daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Kita kan berangkat ke masjid ini pakai kekuatan, Bapak-bapak. Harus bangun, harus wudhu, butuh energi. Kemudian kita langkahkan kaki, ya ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil. Tapi kebanyakan orang Indonesia kalau ke masjid naik kendaraan, walaupun beda blok doang. Kalau waktu saya di Mesir, orang Mesir biarpun rumahnya jauh dari masjid dia jalan. Orang Mesir itu suka jalan. Tapi beda waktu saya pulang ke Indonesia, saya udah lama nggak ngeliat Indonesia 9 tahun, begitu ngeliat lagi lupa saya, oh iya orang Indonesia males jalan. Jadi beda blok naik motor. Jadi yang ibadah motornya apa orangnya itu? Ya dua-duanya lah. Naik mobil. Nah orang Indonesia begitu, suka naik kendaraan. Tapi kita lihat walaupun naik motor tetap kan butuh energi, butuh tenaga. Tenaga itu, ya kekuatan itu hakikatnya ciptaan Allah. Andai kata Allah nggak mau menciptakan itu, kita nggak bakalan bisa ngelangkahin kaki ke sini. Nah, itu tafsiran dari la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka kita lagi menyatakan bahwa apa yang kita perbuat, yang kita lakukan itu hakikatnya ciptaan Allah. Kalau Allah nggak mau, maka nggak terjadi. Nah ini kalau dari tafsiran ini, kita akan lebih bersikap rendah hati daripada kita bersikap bangga dengan ibadah kita. Maka kita ini beribadah hakikatnya Allah pengen begini, Allah ciptain gitu. Kalau Allah nggak mau, nggak ciptain, ya nggak terjadi ini semua. Nah makanya yang harus kita syukuri paling pertama adalah kita itu ditempatkan di tempat yang bagus gitu. Seandainya Allah mau, bisa aja Allah tempatin di tempat yang paling buruk, dan itu nggak mustahil bagi Allah. Makanya ketika panggilan sholat, hayya ala sholah, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena banyak yang dipanggil sholat yang nggak bergerak gitu. Karena Allah nggak ciptain itu, daya dan kekuatannya Allah nggak ciptain. Nah ini keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi intinya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang disampaikan Imam Thahawi berkaitan dengan af'alul ibad. Nah ini istilah di dalam ilmu akidah. Sebenarnya pembahasan ini tuh lebih masuk ke ranah spesialis dalam ilmu akidah. Sebenarnya bagi orang-orang yang non spesialis nggak dituntut mengetahui hal ini, karena ini termasuk pembahasan yang lumayan mendalam. Bagi yang non spesialis cukup dia mengetahui sifat 20, sifat wajib bagi Rasul, kemudian tentang adanya surga neraka, tentang adanya syafaat, dah cukup. Dia cukup sampai di situ. Nah, tapi karena Al-Imam Thahawi menyinggung ini, maka saya mau nggak mau harus utarakan, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Jadi kalau kita selama ini membahas ilmu fikih ada 4 mazhab. Apa aja itu Bapak-bapak fikih? Mazhab Al-Imam Hanafi, mazhab Imam
Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Apa sih arti mazhab? Sebenarnya mazhab itu artinya adalah metode. Jadi ketika kita sholat, kita nih pakai metodenya siapa? Apakah nanti bilang pakai metodenya Rasulullah? Semua empat-empatnya itu pakai metode Rasulullah. Jadi Rasulullah menjelaskan secara luas. Kadang Rasulullah takbir tangannya seperti ini. Kadang Rasulullah seperti ini. Kadang Rasulullah nggak pakai takbir. Nggak pakai angkat tangan. Kadang Rasulullah misalnya pakai kunut. Kadang enggak. Nah itu dijelaskan secara gamblang. Nanti Imam Fulan meriwayatkan hadis yang Rasulullah mengangkatnya begini. Imam Fulan meriwayatkan hadis yang Rasulullah mengangkatnya segini. Imam Fulan meriwayatkan nanti Rasulullah posisinya begini. Jadi masing-masing imam punya periwayatan hadis dan masing-masing meneliti seberapa kuat hadisnya. Jadi kita nggak bisa bilang nanti kalau imam mazhab itu tidak mengikuti sunnah. Mereka meneliti. Bahkan lebih tahu daripada orang-orang yang baru belajar sunnah kemarin sore. Jadi baru belajar sunnah kemarin sore nanti bilang jangan ikutin imam mazhab gitu. Dan terus imam mazhab ngikutin siapa Bapak? Ngikutin Taurat apa Injil gitu kira-kira. Nah kira-kira yang lebih tahu imam mazhab apa Bapak nih yang tahu tentang sunnah. Imam Syafi'i hafal Quran umur 10 tahun. Kemudian jadi mufti umuran belasan tahun 15, hafal ribuan hadis, hafal sanad-sanadnya. Kemudian tiba-tiba ada orang zaman sekarang, jangan ngikutin Syafi'i, ikutin sunnah. Siapa yang lebih tahu sunnah antara Anda dengan Imam Syafi'i? Itu dia pertanyaannya. Nanti bilang, nih ikutin Syekh Fulan. Syekh Fulan itu siapa? Beliau lahir tahun 60-an. Yang lahir tahun 60-an dengan Imam Syafi'i. Dari segi kapasitas keilmuan siapa yang lebih terpercaya secara logika dasar gitu tanpa dalil-dalil ya Imam Syafi'i lah. Kenapa? Karena karyanya udah ratusan tahun diuji ya, di munaqasyah itu didebat, kemudian diberikan bantahan, diberikan ujian, diberikan banyak tesisnya. Sehingga sudah terpercaya lah yang baru kemarin siapa yang mengujinya siapa, kapasitas keilmuannya gimana, belajarnya gimana, hafal Qurannya gimana, nggak tahu, nggak jelas. Habis itu bilang nih ikutin dia nih sesuai sunnah, jangan ikutin Syafi'i. Nah ini kan suatu, kalau bahasa saya suatu kegilaan ilmiah gitu Bapak. Jadi ini sangat tidak benar. Nah ini dalam fikih Bapak-Bapak. Kalau di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Walaupun Indonesia nggak tulen Syafi'i Bapak-Bapak. Karena dalam mazhab Syafi'i wajah perempuan itu di depan yang bukan mahram aurat. Maka harus ditutupi. Makanya orang yang Syafi'inya saklek dan tulen, pasti dia yang perempuannya ditutupi wajahnya kalau dia keluar rumah. Ya kalau bahasanya cadar lah. Itu mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu dalam muamalah lebih saklek. Dalam muamalah tuh misalnya jual beli. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya jual beli wajib ada ijab qabul. Nah ini ijab qabulnya bukan dalam nikah ini. Jadi ijab qabul nggak dalam nikah doang tapi dalam jual beli juga ada. Harus dibilang saya jual handphonenya 3 juta. Saya beli nih uangnya cash. Harus ada begitu Bapak-bapak dalam mazhab Syafi'i. Kalau enggak jual belinya nggak sah. Kenapa? Karena Allah berfirman kalau jual beli itu harus saling ridho. Nah siapa yang tahu hati seseorang itu ridho? Nggak ada yang bisa tahu. Maka kata Imam Syafi'i harus diucapkan sebagai tanda kalau dia ridho. Kata Imam Syafi'i begitu. Jadi harus diucapin. Jadi kalau ada orang jual beli sekarang nih nggak pakai ijab qabul, cuma gitu doang. Uangnya diambil tanpa ada ijab qabul. Dalam mazhab Syafi'i jual belinya nggak sah. Jual beli nggak sah itu gimana? Ini handphonenya belum pindah ke dia, kepemilikannya masih milik si penjual. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi, memang betul dalam Al-Quran dikatakan begitu. Cuma yang namanya ridho itu nggak mesti dengan ucapan. Tindakan juga bisa menjadi indikator seseorang itu ridho. Maka kalau dalam mazhab Hanafi ini jauh lebih luas di zaman sekarang. Ya ini kan nggak enak kalau kita apalagi ada orang jadi karyawan di swalayan besar.
dia akan selalu mengucapkan ijab qabul, saya jual, saya beli. Kalau lagi musim lebaran ngantrinya panjang, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Lama-lama aus dia minum itu. Itu mazhab Syafi'i. Dan lagi misalnya dalam mazhab Syafi'i yang namanya muamalah berkongsi Bapak-bapak. Misalnya saya berkongsi dengan Pak Agung. Harus saling ngasih modal berupa uang. Nih uangnya Pak Agung 1 juta, Pak Agung 1 juta, yuk kita usaha bareng. Nah itu namanya musyarakah. Nah berkongsi model gini dalam mazhab Syafi'i harus dengan uang, harus dengan harta. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh modalnya itu dengan reputasi yang bagus. Saya sama Pak Agung nggak punya modal uang, Pak Agung juga nggak punya. Kan kita sama-sama tokoh nih Pak Agung, dipercaya orang. Gimana kalau kita gunain reputasi itu sebagai modal kita usaha? Gimana caranya? Dengan reputasi yang bagus kita minjem uang ke BMT. Nanti dari BMT itu dikasih. Nah, jadi modalnya modal reputasi. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah, nggak boleh. Kenapa? Karena akan berpotensi besar terjadinya pertengkaran. Karena nggak bisa diukur modalnya. Tapi dalam mazhab Hanafi, selama itu ada kesepakatan dan itu bisa resikonya bisa ditanggung bersama, maka boleh. Nah, jadi mazhab Hanafi memang kalau yang sejauh saya teliti dalam segi muamalah itu lebih luas dari mazhab Syafi'i. Maka saya katakan di Indonesia ini walaupun mazhabnya Syafi'i tapi nggak tulen-tulen banget sebenarnya. Nggak saklek-saklek banget. Mungkin yang saklek banget Bapak-bapak bisa temui di India Selatan. Itu namanya negeri Kerala. Itu orang-orangnya kalau yang benar-benar menjalankan agama saklek Syafi'inya. Kemudian di mana? Di Yaman. Saklek gitu. Ya, walaupun sekarang mulai terbuka gitu, mulai melihat mazhab yang lain. Kemudian di mana? Negara Dagestan sana. Pecahan Rusia, kemudian Chechnya sudah mulai membuka. Kemudian di Ehsa Arab Saudi, itu adalah negeri-negeri Syafi'iyah yang tulen gitu. Yang mereka itu benar-benar tulen. Nah, ini dalam fikih Bapak-bapak. Sekarang dalam akidah ada nggak mazhab-mazhab? Dalam akidah juga ada mazhab-mazhab. Bahkan perdebatannya jauh lebih serius, jauh lebih panas daripada perdebatan dalam mazhab fikih. Kalau mazhab fikih ini masih bisa toleran. Oh ya, yang kunut, yang enggak, yang silakan. Doa berjamaah, doa ini. Angkat tangan segini, angkatan segini. Di bawah, oke silakan. Masih terjadi toleransi besar. Tapi ketika perdebatan dalam akidah ini, yang terjadinya perdebatannya sangat keras dan bahkan berujung kepada pengkafiran. Nah ini terjadi Bapak-bapak. Nah ini sikap kita gimana nanti insya Allah di akhir akan kita bahas. Salah satu yang menjadi perdebatan di dalam ilmu akidah adalah permasalahan af'alul ibad. Apakah perbuatan hamba itu ciptaan Allah atau ciptaan dia sendiri? Nah itu diperdebatkan. Nah secara garis besar Bapak-bapak perbuatan kita itu dibagi dua. Ada perdebatan idtirariyah terpaksa. Maksudnya kita mau nggak mau ngelakuin misalnya apa? Bernafas. Kemudian apalagi jantung kita bekerja. Itu idtirariyah. Nggak ada unsur kita di situ. Maka semuanya sepakat ini ciptaan Allah. Adapun perbuatan ikhtiar. Nah ini yang jadi perdebatan. Kayak kita ke masjid, kan bisa ke masjid bisa enggak. Kita makan bisa enggak. Apakah perbuatan ini juga disebut dengan ciptaan Allah atau enggak? Nah ini yang diperdebatkan para ahli teologi Islam. Ya ini sebenarnya di zaman salafus soleh enggak ada perdebatan gini. Cuman karena semakin luasnya wilayah Islam pada saat itu, menuju Persia, menuju Mesir, menuju Romawi. Akhirnya pemikiran dari luar Islam masuk ke dalam Islam. Mereka membawa pemikiran tentang perdebatan ini. Karena ini perdebatan tentang perbuatan hamba, itu bukan cuma di dalam agama Islam Bapak-bapak. Di dalam agama lain juga diperdebatkan. Masuk deh tuh ke dalam agama Islam. Diperdebatkan dan terjadilah yang namanya perbedaan mazhab. Padahal zaman salafus soleh nggak pernah ngomong ini, nggak pernah. Mereka udah pokoknya
yang namanya perbuatan kita itu atas izin Allah. Udah cukup sampai di situ. Tapi masuk nih pemikiran dari luar, mulai disebarin. Akhirnya ada perdebatan, apakah perbuatan ikhtiar kita itu ciptaan Allah atau ciptaan kita sendiri? Nah, itu yang diperdebatkan. Secara garis besar Bapak-bapak, ini ayat-ayatnya yang berkaitan dengan perbuatan kita. Yang pertama, ya kita mulai dari yang pertama ya. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Allah pencipta segala sesuatu. Yang namanya syai', syai' itu umum, sesuatu. Ya, Bapak-bapak, ini syai', sesuatu. Saya syai', sesuatu. Perbuatan saya syai', sesuatu. Napas saya, syai', sesuatu. Ya, peci saya syai' sesuatu. Berarti ketika dikatakan Allah pencipta segala sesuatu, berarti semua yang ada di dunia ini hakikatnya ciptaan Allah. Kemudian ayat apa lagi? Ayat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Kemudian apa lagi? Allah pencipta segala sesuatu. Apa lagi? Nah, ini Al-Anfal ayat 17. Jadi ayat ini berbicara ketika kaum muslimin berjihad, kemudian memanah. Kemudian kata Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melempar panahmu ketika kamu melempar, akan tetapi hakikatnya Allah lah yang melempar. Itu surat Al-Anfal 17. Kemudian di sisi lain surat Al-Waqiah ayat 24. Jazaan bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang masuk surga neraka itu semua karena mereka yang ngerjain. Artinya bukan Allah. Jadi karena mereka. Itu surat Al-Waqiah. Kemudian apa lagi? Surat Al-Kahfi yang sering kita baca setiap malam Jumat. 39. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, monggo beriman. Yang ingin kafir, monggo kafir. Berarti manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Dari Al-Kahfi ayat 39. Ditambah lagi As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, maka perbuatan kita ciptaan Allah. Dari ayat-ayat ini yang saya garis bawahi Bapak-bapak, seakan-akan. Nah, ini harus digarisbawahi. Seakan-akan terjadi kontradiksi, padahal tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Jadi, kadang-kadang sesuatu itu kita bilang kontradiksi, sebenarnya enggak kontradiksi. Saya bilang contohnya, misalnya si Umar ini tinggi dan pendek. Kalau kita memahaminya kalimatnya utuh begitu, ini kontradiksi. Nggak mungkin si Umar itu tinggi dan pendek. Pasti kalau nggak tinggi, ya pendek. Nah, cuman kalau saya bilang Umar ini tinggi, kalau dibandingin sama Adam anaknya Pak Agung. Tapi dia itu pendek kalau dibandingin sama misalnya pemain basket yang 3 meter. Oh, ini berarti nggak ada kontradiksi. Begitu juga ayat Al-Quran. Seakan-akan ada kontradiksi satu ayat sama yang lain. Padahal nggak ada. Hanya sudut pandangnya yang berbeda. Nah, ini ayat-ayat yang saya sebutkan di sini. Kadang-kadang Al-Quran menyatakan semuanya ciptaan Allah. Kadang-kadang Al-Quran menyatakan seseorang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi seakan-akan kontradiksi, padahal tidak ada kontradiksi. Dari ayat-ayat inilah Bapak-bapak yang kemudian memunculkan mazhab-mazhab akidah. Jadi ini ayat yang menjadi pondasi dasar terjadinya perbedaan pendapat di dalam akidah. Nanti di akhir akan kita sebutkan mana yang benar. Baik Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya rangkum dulu. Berarti di dalam permasalahan af'alul ibad, perbuatan hamba, ada 3 mazhab. 1, mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang dipegang oleh salafus saleh. Mereka mengatakan perbuatan ikhtiariyah itu adalah ciptaan Allah dan hamba mempunyai kasab. Kasab ini apa? Habis ini dibahas insya Allah. Kemudian ada namanya mazhab Jabriyah. Ini sebenarnya mazhabnya secara sejarahnya harus disampaikan, tapi saya tidak mau menyampaikan sejarahnya dulu agar lebih fokus. Intinya mereka menyatakan perbuatan ikhtiar itu nggak ada.
Jadi kita tuh ibaratnya daun yang ke bawah angin, kemana aja. Daun di atas air yang ke bawah. Hakikatnya kita ini terpaksa, jabr itu artinya terpaksa. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain, udah kita Allah yang tentuin. Ini kata mazhab Jabriyah. Yang ketiga kebalikan dari mazhab Jabriyah. Qadariyah kata mereka nggak ada yang namanya takdir. Semuanya ciptaan hamba. Kita makan itu ciptaan kita. Jadi nggak ada namanya Allah mentakdirkan kita makan. Itu kata mazhab Qadariyah. Jadi ada 3 mazhab di sini Bapak-bapak masalah af'alul ibad. Mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Jabriyah dan Qadariyah. Orang Qadariyah meyakini, saya yakin perbuatan saya itu ciptaan saya sendiri, nggak ada hubungannya sama Allah, nggak ada hubungannya sama takdir, nggak ada hubungannya sama qada dan qadar. Kata mereka begitu. Kata orang Jabriyah, semuanya takdir, nggak ada yang nggak takdir. Allah yang ciptain. Jadi kita ibaratnya daun yang ngikutin angin aja. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan kita emang ciptaan Allah, tapi kita punya kasab di situ. Nah, ini gimana cara memahaminya? Nanti setelah ini akan lebih mendetail. Baik, sebelum saya lanjut, apakah Bapak-bapak ada yang belum jelas atau enggak jelas semuanya? Jadi ini buat wawasan kita dalam akidah. Baik, jadi intinya dalam permasalahan apakah perbuatan hamba itu harus kita yakini ciptaan kita apa ciptaan Allah? Ini ada 3 pendapat. Jelas yang paling benar ya buat spoiler. Yang pertama yaitu mazhabnya Ahlus Sunnah. Tapi sebelum kita pretelin ya ini kita mau buka dulu sesi. Apakah ada yang masih butuh penjelasan Bapak-bapak? Baik, tidak ada ya. Mungkin sedang di alam lain. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Oh, ada. Siapa? Ustadz. Ya. Oh, terima kasih Ustadz atas penjelasan sebenarnya mendasar. Ini terkait pokok dari kita beragama kan pondasinya akidah. Ya. Makanya tadi dikasih pembukaan adanya perbedaan pendapat itu tergantung apakah kalau ikhtilafiyah atau perbedaannya dalam hal tata cara makanya di fikih, tetapi kalau perbedaannya di pondasi itu berakibat kafir ataupun muslim ya. Dan ini sangat mendasar. Nah, terkait hal yang af'alul ibad yang kita khairihi wa syarihi minallah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Ini sesuatu yang sebenarnya mendasari kita nanti dalam keseharian. Akan lebih baik jika misalnya nanti mohon izin Ustadz, aplikatif dari pondasi ini. Kalau khairihi minallah mudah. Kalau saya nanti bekerja dapat gaji, rezeki, khairihi min Allah. Ya. Tetapi yang akan sulit saat syarihi. Ya. Menerima sesuatu yang buruk, itu ketentuan dari Allah, kadang lah itu kan kesalahan dari dia. Yang sesuatu yang syarihi ini mohon nanti terkait qada dan qadar lebih apa yang terkait aplikatifnya Ustadz supaya kita mengaji karena kalau cabangnya ke belakang ini furu'iyahnya kan masih banyak, tetapi yang aplikatif lebih ke arah sana. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya tanggapi dulu. Apakah dalam perbedaan akidah ini kayak mazhab Jabriyah, Qadariyah jadi kafir, keluar dari Islam? Jadi bapak-bapak yang mereka ingkari sebenarnya bukan pondasi, tapi cabang. Mereka masih mengakui bahwa perbuatan ittiroriyah kita itu ciptaan Allah. Jantung kita berdetak, mata kita berkedip, itu semua ciptaan Allah. Tapi yang diingkari orang Qadariyah itu yang dia mengingkari takdir, mereka mengingkari perbuatan ikhtiar. Jadi yang mereka ingkari itu parsial dari takdir. Jadi kita nih pengen makan itu kan ikhtiar, kemauan kita. Itu ikhtiar itu ciptaan Allah apa kita? Menurut mereka itu ciptaan kita. Kata orang Qadariyah. Dalilnya apa? Habis ini dalilnya disebutin. Kata mereka itu ciptaan kita bukan ciptaan Allah. Allah nggak ada hubungannya sama kita makan, kita kerja, nggak ada hubungan. Bahkan tadi kita dapat yang buruk, yaitu dari kita sendiri. Kata orang Qadariyah. Dalam hal ini
mereka nggak mengingkari takdir secara keseluruhan, tapi sebagian aja. Orang Jabriyah nggak mengingkari takdir, malah mereka mengimani, tapi mengimaninya dengan cara berlebihan. Nah, jadi di sini apakah Jabriyah dan Qadariyah kafir? Tidak. Yang kafir itu yang mereka mengingkari secara full-fullan, tidak ada takdir sama sekali, jantung kita, itu udah jelas itu. Jadi misalnya jantung kita berdetak bukan karena izin Allah, tapi karena hukum alam. Hukum alam lah yang membuat jantung kita berdetak, dialah yang menciptakan. Nah, itu udah jelas. Kayak misalnya matahari beredar, misalnya jatuh ke bumi. Kalau dia sesuatu jatuh ke bumi, yang menciptakan jatuhnya itu adalah gravitasi. Gravitasi itulah yang menciptakannya. Dia sampai af'al ittiroriyah yang sifatnya nggak ada hubungan sama manusia, dia katakan itu bukan Allah. Maka di sini dia sudah jelas. Tapi kalau Qadariyah dia masih muslim karena sebagiannya aja yang diingkari. Nah kemudian kalau nanti aplikatifnya bagaimana kita mengimani yang buruk itu dari kita, insya Allah setelah ini. Baik. Izin ya Ustadz, ya. Yang terkait Jabariyah, Qadariyah ini kan sebenarnya dua kutub yang sangat ekstrim. Ya. Jabariyah itu menghasilkan jumud, sesuatu ya memang ininya Allah, bahkan kita mau nengok kiri kanan ya memang ininya Allah. Sesuatu yang pemahaman yang barangkali di beberapa mungkin pengajaran kalau tanpa kita menelaah, Jabariyah itu tanpa kita sadar loh itu Jabariyah. Dan satu lagi yang mungkin minta tolong dijelaskan Qadariyah dan Mu'tazilah, karena sesuatu adalah atas kreasi kita. Bahwa mungkin saintis-saintis sekarang akan mengarah ke Qadariyah. Betul. Nah, mohon yang terkait Qadariyah dan Mu'tazilah nanti agak di baik, Ustaz. Nanti Qadariyah dan Mu'tazilah akan kita singgung. Baik, terima kasih. Saya kira kita lanjut ya. Sekarang satu persatu kita preteli. Jabriyah itu asal katanya bapak-bapak dari Jabr. Jabr itu paksaan. Ya karena memang kaum yang nggak punya pilihan, begitulah bahasanya. Mereka berdalil apa nih dalilnya? Ini dalil yang paling mereka yakini, dijadiin dalil paling kuat oleh mereka. Wama romaita, tidaklah kamu membunuh mereka, melempar mereka, panah mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Jadi kita ini sebenarnya digerakin Allah, kita nggak ada hubungan apa-apa, kata mereka gitu. Nah ini mereka berlebihan gitu dalam memahami. Terus apalagi? Mereka berdalil dengan surat As-Saffat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya udah saya makan, saya minum, itu hakikatnya Allah yang lagi makanin, buat makan itu adalah Allah. Kata mereka begitu. Nah, ini dalil mereka kita bisa bilang sepotong Bapak. Nah terus bagaimana dengan yang kaum Mu'tazilah? Nah Mu'tazilah satu al-waqi'ah. Jazaan bima kanu ya'malun. Kemudian apalagi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan ada dalil rasional mereka. Kata dalil rasional mereka apa? Seandainya perbuatan ikhtiar kita bukan ciptaan hamba, bukan ciptaan kita, terus buat apa ada pahala dan siksa? Apakah Allah menyiksa menyiksa orang atas perbuatan dia? Ini kan tidak adil, dan tidak adil bagi Allah itu mustahil. Kata orang Mu'tazilah begitu Bapak-bapak. Jadi kan gini, ada sorga dan neraka, orang dimasukin sorga karena dosa. Lah sekarang yang ngasih dosanya sendiri Allah. Kenapa Allah siksa dia? Maka kata mereka, berarti perbuatan hamba itu ciptaan hambanya sendiri, bukan ciptaan Allah. Kata mereka begitu. Memang orang Qadariyah ini adalah kaum yang rasional, logis. Bukan rasional biasa, sangat-sangat logis, dan mereka cenderung menundukkan seluruh nas teks syariat kepada pemahaman mereka. Itu kaum Mu'tazilah. Nah, bagaimana dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dua-duanya digabungin. Perhatikan Bapak di dalam ayat ini. Yang pertama, Allahu khaliq. Khaliq itu menciptakan. Wallahu khalaqakum. Allah menciptakan kalian. Jadi kalau masalah penciptaan, khalq itu disandarin kepada Allah. Tapi kalau masalah kasab disandarin kepada manusia. Surat Al-Baqarah 286. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi kalau ama kasab itu untuk manusia.
Tapi kalau khalq, ciptaan, itu untuk Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memahami ayat tuh secara keseluruhan. Kalau orang Jabriyah memahaminya sepotong, Mu'tazilah memahaminya sepotong, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya secara keseluruhan. Dari sini saja kebaca kira-kira Bapak-bapak yang lebih bagus memahami secara sepotong apa keseluruhan? Ya pasti keseluruhan. Makanya kaum Jabriyah terjebak karena memahaminya sepotong. Makanya Bapak-bapak kita nggak bisa memahami Al-Quran dan hadis sepotong-sepotong. Itu harus secara komprehensif dipahaminya. Al-Quran juga demikian. Kaum Jabariyah kejebak karena ada ayat itu, langsung dia menyimpulkan bahwa semuanya adalah dari Allah, tidak ada yang dari kita. Kaum Mu'tazilah kejebak juga karena memahaminya sepotong. Itu adalah ciptaan kita, perbuatan, bukan ciptaan Allah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ciptaan itu disandarkan kepada Allah, kalau usaha kasab kepada kita. Pertanyaannya, apa bedanya ciptaan dan apa bedanya kasab? Jadi di sini ada sudut pandang. Perbuatan kita, Bapak-bapak, perbuatan kita nih, makan, minum, sholat, itu ada dua sudut pandang. Kalau kita mandangnya sebagai ciptaan, atau kita memandangnya sebagai kasab. Nah, sekarang ciptaan itu apa? Ciptaan itu maksudnya mengadakan sesuatu yang belum ada. Saya makan, saya minum. Tadinya kan nggak ada, saya makan. Kemudian saya ada makan. Jadi perbuatan saya itu dari nggak ada menjadi ada. Itu namanya ciptaan. Kalau kasab adalah kehendak manusia untuk berbuat sesuatu. Saya punya kehendak, saya pingin makan. Kehendak saya itu dari saya. Kemudian Allah mengizinkan dan terciptalah saya makan. Nah, itulah yang dimaksud kasab. Jadi kalau dibilang apa itu kasabnya manusia, ikhtiarnya manusia itu apa? Ikhtiar manusia itu hakikatnya kehendak yang ada di dalam dirinya. Kemudian karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan itu. Allah mengizinkan itu untuk terjadi. Andai kata ada kehendak, kemudian Allah nggak mengizinkan, maka nggak terjadi. Ada orang yang misalnya berkehendak, saya misalnya orang yang dia pengen pergi sholat. Dia udah ada kehendaknya, tapi nggak terjadi itu. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan, alias Allah tidak mengizinkan perbuatannya untuk terjadi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang, ya perbuatan kita, saya lagi menjelaskan, saya lagi makan, itu semua terjadi atas izin Allah, ciptaan Allah, dan saya mempunyai kasab saya itu, kehendak saya itu, keinginan saya itu bukanlah ciptaan Allah, melainkan dari diri saya. Dan atas itulah Allah akan menghisab kita. Jadi Allah akan menghisab kita itu bukan sebenarnya dari pas kejadian, tapi kehendak kita yang kemudian Allah mengizinkan itu untuk terjadi. Jadi Allah tanya, kenapa kamu begitu? Itu yang ditanya kelak sama Allah. Dan itu tidak disebut dengan ciptaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan itu di dalam jiwa manusia untuk manusia bisa berkehendak di dalam dirinya. Nah, jadi Bapak-bapak, kalau ditanya, ya kalau semuanya ciptaan Allah berarti kita ini dihisab, ditanya oleh Allah atas dasar apa? Kan semuanya ciptaan Allah atas dasar kehendak yang terpendam di dalam diri kita. Makanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu dihisab sesuai niatnya. Jadi Allah melihat di niat itu. Niat itu kalau Allah mau terjadi. Kalau Allah nggak mau nggak terjadi. Seberapa banyak orang yang punya kehendak kuat, niat kuat tapi nggak terjadi. Nah, itu artinya bahwa manusia itu punya kuasa dari segi keinginan dia, kehendak dia, yang kemudian Allah izinkan terjadi apa enggak terjadi. Nah, itulah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan, apakah perbuatan kita ciptaan Allah? Ciptaan Allah, tapi kehendaknya itu murni dari kita dan kita akan dihisab oleh Allah atas dasar itu. Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Buktinya lagi Bapak-bapak, di dalam surat, ya berarti kita ambil dulu poinnya, kehendak yang bersifat parsial, jadi kita mau makan, mau minum, itu dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Sedangkan wujud dari kehendak itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah mengizinkan itu terjadi.
Kemudian yang kedua, semua yang ada adalah ciptaan Allah dan atas kehendaknya. Jadi nggak mungkin kita ada duduk di sini, ada orang lagi masak mie, itu semua atas dasar kehendaknya. Kita harus meyakini itu. Nah, buktinya apa? Ya, oke, Bapak-bapak, kebaikan dan keburukan, iman dan kekufuran itu dari Allah. Nah, tadi yang ditanyakan, bagaimana berarti Allah menciptakan kebaikan dan keburukan? Ya, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Dan Allah yang menciptakan keimanan dan kekufuran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kecuali yang iman. Jadi Allah ciptain yang baik buruk, iman kufur. Tapi yang Allah ridhoi cuma yang baik dan iman. Allah nggak ridho yang buruk dan kekufuran. Nah, sekarang gimana kalau ada perbuatan kita yang buruk? Nah, di sini Bapak-bapak, poin pentingnya. Kalau terjadi perbuatan atau sesuatu yang buruk kepada kita, memang itu ciptaan Allah, tapi adabnya kita sandarkan kepada diri. Jadi misalnya ada orang kecelakaan, atau ada orang yang dia mendapatkan bencana dalam karirnya. Nah, itu hakikatnya ciptaan Allah, tapi dia sandarkan itu kepada dirinya. Makanya Allah berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan, famin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Maksudnya salahkanlah diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disandarkannya segala kejelekan. Makanya Nabi Khidir, Bapak-bapak, nanti silakan baca di surat Al-Kahfi. Kisahnya Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir ingin ngebolongin perahunya, Nabi Khidir bilang, saya ingin ngebolongin perahu. Jadi perahunya bocor sehingga perahunya itu mau tenggelam. Itu kan perbuatan jelek. Nabi Khidir pakai redaksi, aku ingin bolongin. Tapi ketika berbicara tentang harta anak yatim, yang kelak akan menjadi kebaikan bagi anak yatim di masa depan, Nabi Khidir pakai redaksi, Tuhanmu menginginkan keduanya berupa kebaikan di masa depan. Jadi dari sini kita bisa ambil adab dengan Allah. Adab kita dengan Allah, yang baik kita sandarkan kepada Allah, yang buruk kita sandarkan sama diri. Walaupun dua-duanya hakikatnya adalah ciptaan Allah. Itu dia sikap kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, tidak pantas disandarkannya segala keburukan. Kenapa tidak pantas? Karena dunia ini segala isinya semuanya milik Allah. Maka Bapak-bapak mohon maaf, ini seandainya ada orang yang taat, Allah masukin ke dalam neraka. Dan ada orang yang maksiat, Allah masukin ke dalam sorga. Itu sama sekali tidak zolim. Kenapa tidak zolim? Karena definisi zolim menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Allah telah menempatkan ciptaannya sesuai pada tempatnya. Pada tempatnya apa nih? Sesuai pada kehendaknya. Maka semua ini milik Allah hakikatnya. Allah mau ngapain aja terserah. Hakikatnya begitu. Tapi di sisi lain Bapak-bapak, dalam ayat-ayat Al-Quran Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi Allah menepati janji kepada kita, yang baik masuk surga, yang jelek masuk neraka. Janji itu ditepati bukan terpaksa. Bukan dalam rangka kita, mana ya Allah janjinya, mana. Enggak begitu. Tapi dalam rangka Allah maha baik sama kita. Seandainya Allah mau masukin tuh ke neraka yang baik dan yang buruk ke surga, seandainya mau, Allah mampu dan tidak zolim. Kenapa? Ya kita milik Allah. Mata kita dari Allah, tangan kita dari Allah, ruh kita dari Allah. Semuanya dari Allah. Jadi Allah mau ngapain aja bisa. Makanya kita ketika kita beribadah, hakikatnya sebenarnya kita nggak lagi beli sorga, tapi kita lagi dikasih nikmat sama Allah. Makanya dulu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai kakimu bengkak? Padahal engkau udah diampuni yang lalu dan masa depan. Kenapa engkau tetap beribadah segitu? Rasulullah jawabnya apa? Afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku nggak bisa jadi hamba yang bersyukur? Karena pada hakikatnya kita itu beribadah bukan lagi beli sorga gitu. Pertama, kalau kita lagi beli sorga nggak mampu. Yang kedua, kita nggak bisa dikatakan membeli. Karena hakikatnya semua milik Allah. Makanya kalau kita ada unsur Al-Quran bilang orang-orang yang membeli dirinya dengan sorga, itu
Itu sudut pandangnya dari Allah ke kita, bukan dari kita ke Allah. Tapi dari kita ke Allah kita nggak bisa mengatakan begitu. Semuanya milik Allah. Maka bapak-bapak, dari awal tadi saya coba ingatkan bahwa kita ditempatkan dalam kebaikan itu sebenarnya kalau kita memandang lebih mendalam itu adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka merasalah beruntung, merasalah kita disayang ketika kita duduk di tempat yang bagus begitu. Karena kalau Allah mau, seandainya mau, kita ditempatin di tempat paling buruk. Itu kalau Allah mau bisa. Tapi alhamdulillah pagi ini kita sholat berjamaah, dan habis berjamaah kita beriktikaf, dan itulah nikmat syukur yang harus kita syukuri paling pertama. Nah, dengan hal itu insya Allah nikmatnya akan tambah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam ketaatan, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, buktinya apa? Kalau manusia itu dihisap atas dasar kehendaknya. Ini di dalam surat Al-An'am. Ini pernah menjadi pertanyaan orang-orang ateis. Kata orang ateis, orang muslim, Tuhan kamu tuh zolim. Kenapa? Masa orang yang kafir hidupnya cuma 80 tahun, dia mati kafir, kemudian masuk neraka selama-lamanya. Kan dia hidup 80 tahun doang. Kenapa disiksanya selama-lamanya? Nggak adil dong. Harusnya dia 80 tahun kafir, kemudian disiksa di neraka 80 tahun juga dong. Kenapa di dalam Al-Quran kholidina fiha abadan, selama-lamanya? Nah ini gimana dong? Nah ini jawabannya. Jawabannya adalah seandainya orang kafir itu dihidupkan kembali ke dunia, maka mereka kafir lagi. Artinya Allah itu menghisap dari kehendak yang terpendam di dalam jiwa manusia. Jadi orang kafir nih ngomong di neraka, ya Allah balikin saya ke dunia, balikin saya, balikin saya. Tapi Allah tahu andai kata itu orang kafir dibalikin kehidupan dunia, dia kafir lagi. Makanya Allah tahu apa yang terpendam di dalam dirinya. Dia ngomong nyesel masuk neraka, bukan karena pengen beriman, tapi karena kesiksa gitu aja. Dan Allah tahu, makanya oleh Allah dikatakan, walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, tentu mereka akan kembali kepada apa yang mereka dilarang. Jangan riba, masuk neraka, di neraka kesiksa, kembaliin saya Allah, kembaliin saya. Andai kata Allah balikin, dunia balik lagi, mereka hidup riba lagi, begitu lagi terus. Dan Allah Maha tahu, artinya Allah menghisap apa yang menjadi kehendak kita, kecuali hanya lintasan pikiran, bapak-bapak. Lintasan pikiran nggak dihisap. Lintasan pikiran tuh gimana? Misalnya ada orang, dia terlintas, saya pengen zina misalnya. Kemudian beberapa menit kemudian, astagfirullah. Nah itu nggak dihisap. Karena cuma lintasan pikiran. Tapi yang kehendak yang mengendap dengan kuat, itu dalam syariat namanya azam. Kalau bahasa kita ngidam. Nah ngidam itu, ngidam sama perbuatan buruk itu dihisap. Jadi orang ngidam banget nih, dia cari, dia udah kayak gitu, itu dihisap. Jadi kehendaknya tuh udah makin kuat gitu. Tapi kalau sekedar lintasan pikiran, keinginan semata lewat, habis itu hilang, itu nggak dihisap. Nah jadi yang dihisap itu yang kehendaknya udah semakin menguat, yang menjadi ngidam dia sudah sampai terjadi, dia nyarinya itu dia dihisap. Tapi bapak-bapak, ini yang keburukan nih. Kalau yang kebaikan, cukup lintasan pikiran sama Allah udah dikasih pahala. Nah ini baiknya Allah. Kalau yang keburukan dia mah harus kehendaknya kuat dulu. Kalau yang kebaikan cukup dia lintas kebaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, faman hamma bihasanatin, siapa yang cuma ingin doang, ingin lewat dengan hasanah, Allah catat 10. Tapi yang dia pengen kejelekan, cuma pengennya tuh kuat, cuma Allah catat 1. Itu kebaikan dari Allah. Makanya jangan bosan-bosan buat pingin kebaikan. Walaupun cuma ingin doang, itu udah dicatat. Nah, karena dengan itu menjadi doa juga bagi kita. Jadi ini dalil bahwa kita itu dihisap dari kehendak yang kuat dari kita. Kemudian juga dalilnya innamal a'malu binniyat. Jadi makanya bapak-bapak, marilah kita perbaiki niat kita, keyakinan kita. Nah, berarti di sini bapak-bapak kesimpulan. Af'alul ibad yang bersifat ittirariyah semua sepakat itu ciptaan Allah. Sedangkan ikhtilaf itu pada yang sifatnya ikhtiariyah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mazhab yang benar. Jadi kita meyakini
perbuatan kita ciptaan Allah, tapi kehendaknya, kasabnya, ikhtiarnya, keinginan kita itu dari diri kita sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Kemudian ciptaan dari Allah dan kasab dari maaf di sini maksudnya adalah manusia. Disinilah Bapak-Bapak yang harus kita yakini. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan model seperti ini, kita itu tenang. Berarti kita melihat orang kufur, melihat orang yang ingkar, kita ada segi gitu melihat kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah nggak ridho, sehingga kita itu nggak terlalu depresi kalau orang punya keyakinan seperti ini. Beda sama orang Qadariyah nanti yang kayak tadi. Qadariyah meyakini semuanya dari manusia. Itu berpotensi besar sama seseorang tuh bisa depresi karena dia menyalahkan dirinya terlalu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, apa yang udah terjadi kita ucapkan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah udah takdirkan dan Allah telah berkehendak. Cukup, kita tenang. Nggak ada ruginya Bapak-Bapak, kita iman takdir tuh nggak ada ruginya. Dan nggak menutup kita itu buat berusaha. Mengimani takdir tuh nggak menutup. Jadi bukan berarti kita mengimani takdir kayak orang Jabariyah. Tidak. Tapi kita mengimani takdir bahwa apa yang telah terjadi ciptaan Allah, tapi kita punya kehendak untuk merubah. Makanya di dalam surat Ar-Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai mereka mau mengubah nasibnya. Ya kita lihat aja Bapak-Bapak sejarahnya Rasulullah berikhtiar, punya strategi, menyusun ke sini, itu menandakan bahwa manusia itu punya ikhtiar berupa kehendak. Inilah kesimpulan pada pelajaran hari ini Bapak-Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebenarnya kita nggak dituntut buat tahu sedalam ini. Cuman karena Al-Imam At-Tahawi menyinggung, jadi saya singgung, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan. Sekali lagi, yang benar adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa benar? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Sementara Jabriyah dan Mu'tazilah memahaminya sepotong-sepotong. Dan inilah bahayanya kalau kita memahami sesuatu sepotong-sepotong, Bapak. Jadi kalau ada pernah di Facebook tuh yang orang foto, ada tulisan, mohon maaf tulisan itu tulisannya tai gitu. Pas dijauhin fotonya ternyata pantai. Jadi ini bahayanya melihat secara setengah, nggak komprehensif. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami komprehensif. Jadi di sini ada ikhtiar dari manusia berupa keinginan dan kehendak, dan kemudian Allah mengizinkan atau tidak. Itulah bab saya. Wa minallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.